Om Swastiastu. Oke, bertemu kembali dengan Bapak di pelajaran informatika atau TIK. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang internet dan peluang usahanya. Tapi sebelum lanjut, Bapak mau mengingatkan kembali untuk tetap menjaga protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, materi sudah Bapak upload ya di Google Classroom. Silahkan kalian download dan baca. Oke, kita mulai dari indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu satu, menjelaskan pengertian internet. Yang kedua, mampu menyebutkan dua manfaat internet. Yang ketiga, mampu menyebutkan dua kelebihan dan kelemahan internet. Yang keempat, mampu menyebutkan dua fasilitas internet. Yang kelima, mampu menyebutkan 4 perangkat akses internet. Yang keenam, mampu menyebutkan dua contoh hardware untuk mengakses internet. Yang ketujuh, mampu menyebutkan dua contoh software untuk mengakses internet. Yang kedelapan, mampu menyebutkan dua contoh Internet Service Provider atau ISP. Yang kesembilan, mampu menyebutkan dua metode akses internet. Yang ke-10, mampu menyebutkan satu contoh peluang usaha internet. Oke, itu tadi indikator pembelajarannya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, internet merupakan singkatan dari Interconnected Network. Nah, pada materi internet ini kita akan mempelajari 5 topik. Itu yang pertama, pengertian internet, kemudian fasilitas internet, kemudian perangkat akses internet, kemudian metode akses internet, dan yang terakhir pengalamatan dan kecepatan akses internet. Oke. Nah, pada pembahasan berikutnya yaitu ada ilustrasi bagaimana internet itu bekerja. Kurang lebih seperti ini ya. Baik, Bapak akan jelaskan. Yang pertama yaitu perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Yahoo, maupun perusahaan lainnya. Mereka membuat sebuah sistem, ya sistem server, di mana server itu memiliki alamat tersendiri. Nah, alamat-alamat server itu kemudian dia daftarkan di telepon antena ya. Jadi server yang mereka miliki sudah berisi alamat, kemudian alamat itu dikoneksikan dengan antena, kemudian antena itu mengirim sinyal ke satelit seperti itu ya. Jadi server terhubung dengan antena yang memiliki alamat servernya, kemudian dipancarkan sinyalnya ke satelit. Nah, dari satelit ini satelit akan memancarkan kembali kode-kode atau alamat dari setiap server ke seluruh dunia. Gelombang sinyalnya terpancar ke seluruh dunia. Nah, gelombang itu kemudian akan ditangkap oleh beberapa antena lagi. Nah, seperti antena pada mobil, contohnya Google. Google memiliki mobil untuk ya, contohnya untuk membuat map seperti itu. Kemudian ada antena dari cabang-cabang perusahaan itu di berbagai negara seperti itu. Jadi untuk bisa mengakses internet ya, koneksi server di perusahaan Google ya, kita cukup memasukkan kode alamat dari server Google atau Yahoo tersebut. Nah, pengalamatannya seperti itu ya, nanti akan dibahas di bagian selanjutnya. Jadi untuk bisa mengakses alamat server dari Google, kita cukup mengetikkan alamatnya ya. Alamat itu terkoneksi
melalui satelit-satelit, antena, dan satelit seperti itu. Oke, paham ya? Ya. Oke, untuk bisa mengakses internet itu, jadi setiap klien komputernya terhubung antena, seperti misalkan antena itu adalah milik dari ISP, Internet Service Provider. Jadi mengakses internet itu dari antena ISP. Jadi komputer yang terhubung dengan ISP, ISP yang memiliki antena sehingga bisa mengakses internet dari perusahaan Google dan Yahoo. Seperti itu kurang lebih. Kemudian pembahasan berikutnya, pengertian internet, manfaat internet, kelebihan dan kelemahan internet itu bisa kalian baca di bagian ini. Pengertian internet. Selanjutnya ada fasilitas internet, bisa kalian baca ya. Selanjutnya ada perangkat akses internet. Nah, perangkat akses internet itu ada dua bagian. Yang pertama perangkat keras, hardware. Kemudian yang kedua perangkat lunak atau software. Oke, di sini ada Pak jelaskan ya. Kalau kita connect dengan komputer, kita butuh yang namanya LAN card. Kalau zaman dulu komputer itu tidak memiliki LAN card bawaan, jadi kita harus memasang LAN card eksternal. Itu. Kemudian ada wireless card, sama wireless eksternal yang harus dipasang dulu. Kemudian ada modem internal, yang modem yang tertanam di motherboard. Nah, setiap perangkat keras ini memiliki software bawaannya sendiri, misalkan driver LAN card, driver wireless card, dan driver modem internal. Kemudian kalau kita mengakses internet, kalau sekarang menggunakan laptop itu sudah memiliki LAN bawaan, sudah tertanam di mainboardnya, sudah memiliki wireless tertanam di motherboardnya, sering juga disebut dengan onboard ya. Kalau sudah terpasang secara pabrikan itu namanya onboard. Kemudian kalau kita koneksi dengan modem itu ada 3 ya. Modem eksternal. Modem eksternal itu modem yang dicolokkan di USB port seperti itu. Kemudian ada namanya modem telepon seluler, yaitu HP kita yang bisa digunakan untuk koneksi internet dengan cara menghubungkan dengan kabel data. Kemudian terakhir adalah modem ADSL. Nah, modem ADSL ini merupakan modem yang diberikan oleh internet service provider seperti Telkom dan Bisnet. Itulah contoh dari ISP. Itu butuh juga namanya perangkat lunak, driver, modem. Kemudian yang keempat, router, switch, kabel jaringan. Maksudnya di sini perangkat ini digunakan untuk mengakses internet jika mengakses internet dari jaringan yang besar. Contohnya dalam perkantoran. Jadi kita butuh kabel jaringan, switch, dan router. Nah, perangkat lunaknya itu web browser untuk konfigurasi dari switch, router. Seperti itu. Contoh web browsernya ada Google Chrome, Opera, dan Mozilla Firefox. Kemudian yang kelima ada namanya router dan access point. Nah, untuk perangkat ini digunakan untuk mengakses internet dengan metode wireless.
Jadi kalau kita cuma memiliki wireless, kita menggunakan namanya access point dan router. Contohnya misalkan di sekolah. Jadi jika sekolah siswanya memiliki gadget atau laptop, jadi untuk mengakses internet mereka butuh yang namanya access point dan router. Jadi access point itu dipasang di tiap-tiap kelas seperti itu. Kemudian dari tiap-tiap access point di kelas itu mereka menuju induknya yang namanya router seperti itu. Nah kalau yang 4 tadi, router switch kabel jaringan ini untuk mengakses internet di dalam kantor, misalkan tata usaha. Di sana ada beberapa komputer pegawai yang terhubung internet melalui kabel jaringan. Dari kabel jaringan komputer tersebut mereka berkumpul pada sebuah switch. Nah dari switch ini mereka akan menuju induknya yang namanya router. Kemudian router ini bisa memiliki switch lain, misalkan di ruang wakase maupun di ruang kepala sekolah seperti itu. Jadi router itu berfungsi sebagai induk ya. Dari induk ini akan mengeluarkan banyak ya, seperti inilah. Misalkan ini beberapa switch. Switch dari tata usaha, switch dari wakase, switch dari ruang kepala sekolah, maupun dari switch dari perpustakaan misalkan. Mereka ini akan menuju ke router induknya seperti itu. Itu sistem kerja dari router dan switch. Oke, selanjutnya metode akses internet. Nah metode ini bisa kalian baca ya, saya rasa mudah ya dipahami. Jadi kalau kita mengakses internet menggunakan kabel telepon, kita butuh perangkat keras apa, seperti itu. Jadi kalau kita mengakses internet menggunakan kabel jaringan, kita butuh apa, seperti itu. Bisa dibaca di sini. Saya rasa tidak ada masalah ya, tidak ada kesulitan. Kemudian yang berikutnya pengalamatan internet. Nah di sini yang Bapak jelaskan yaitu tentang IP ya. Oke, di sini ada 3 pengalamatan internet itu ada 3. Yang pertama adalah IP address, yang kedua DNS address, yang terakhir yang ketiga adalah email address. Nah kita mulai dari IP address. Nah pada bahasan ini bisa kalian baca, layaknya rumah, setiap komputer anggota jaringan juga memiliki nomor identitas. Nomor identitas ini disebut alamat protokol internet atau internet protocol address. Nah, alamat protokol internet sering disebut alamat IP. Alamat IP dapat ditulis menggunakan bilangan biner maupun bilangan desimal. Jika ditulis menggunakan bilangan biner, alamat IP ditulis dalam bentuk 32 bit angka biner. Aturannya antara 8 bit angka biner dipisahkan dengan tanda titik. Secara umum, penulisan alamat IP menggunakan angka biner yaitu ya seperti ini ya, xxx, titik xx, titik xx, titik x. Dan notasi x ini merupakan bilangan biner. Nah, pada zaman sekarang sudah tidak ditemukan lagi bentuk alamat IP yang ditulis menggunakan bentuk 32 bit. Nah, sekarang banyak menggunakan yang desimal, bilangan desimal. Nah, di bawahnya dibaca lagi, jika ditulis menggunakan bilangan desimal, alamat IP ditulis dalam bentuk 4 kelompok bilangan desimal. Antar kelompok bilangan desimal dipisah menggunakan tanda titik sama ya. Secara umum, penulisan alamat IP menggunakan bilangan desimal yaitu xxx, titik xxx, titik xxx, titik xxx. Nah, notasi x adalah bilangan yang diambil dari bilangan 0 hingga 9. Nah, contoh penulisan alamat IP yaitu 192.168.1.10. Nah, maksudnya di sini dijelaskan bahwa 192.168.1 merupakan ID network, ID jaringan, kode jaringannya itu ya. Kemudian yang ke-10 ini adalah kode komputer. Misalkan kita dalam jaringan di tata usaha misalkan ada 10 komputer. Jadi setiap komputer itu memiliki alamat IP address 192.168.1.1. Nah, satu ini untuk komputer pertama. Kemudian yang komputer kedua tinggal ganti bagian belakangnya, yang 10 ini kita ganti sesuai dengan jumlah komputer.
yang di depannya yang ID jaringan ini sama semua 192.168.1. Kemudian yang 10 ini kita tiap komputer isi 1, yang komputer kedua isi 2, yang komputer ketiga isi 3, seterusnya sampai komputer 10. Itu. Nah, materi ini akan lebih mudah dipahami kalau kita bisa praktek di kelas. Namun karena situasi pandemi, kita tidak bisa melakukan praktek. Jadi cukup teori saja dulu. Ya. Paling tidak ada bayangan bagaimana jaringan komputer maupun internet itu. Kemudian yang ada yang namanya domain names address atau disingkat DNS address. Nah, DNS ini sering kita lihat dalam alamat web ya. Contohnya http://bkd.baliprop.go.id /wp-main-content/uploads /2020/02/evaluasi min ppk.pdf. Nah, di sini inilah namanya DNS address. Dulu alamat ini bisa digunakan dengan IP, tapi karena keterbatasan kita untuk menghafal angka-angka IP, jadi tidak mungkin kita hafalkan semua alamat web dengan menggunakan angka. Sebenarnya Google memiliki IP address. Kalau kita ketikkan www.google.com itu lebih mudah. Nah, kalau kita menggunakan IP Google-nya, kita nggak bisa menghafalkan semua alamat IP sebuah situs. Jadi dikembangkanlah teknologi berikutnya yang dinamakan dengan domain name system. Jadi beberapa alamat IP komputer, IP perusahaan, IP web itu diterjemahkan kembali menggunakan sistem nama seperti itu. Jadi lebih mudah untuk mengingat alamat situs menggunakan nama dibandingkan dengan alamat angka ini, angka IP seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya protokol. Ya, protokol itu yang warna merah ya, HTTP, ada HTTPS. Kemudian nama server. Nah, sama server ini seperti bkd.baliprop.go.id, ada misalkan google.com, yahoo.com, itu nama server. Kemudian yang ketiga ada namanya directory. Directory adalah folder. Jadi dalam web itu terdapat beberapa folder. Ini ya, bisa satu folder, bisa dua folder. Dalam folder ada folder lagi. Ini dah. Ini contohnya dalam folder wp content ada namanya folder uploads. Dalam folder uploads ada lagi folder namanya 2020. Nah, dalam folder 2020 ada lagi folder namanya folder 02. Lalu kemudian dalam folder 02 itu ada filenya yaitu evaluasi min ppk.pdf. Itu ada filenya seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini. Website perusahaan kalau dulu sebelum dikembangkannya DNS address, mereka diakses menggunakan IP address. Contohnya Google itu memiliki alamat web, alamat situs berupa IP. Namun karena keterbatasan kita untuk mengingat angka-angka IP itu, maka dikembangkanlah sebuah nama supaya lebih mudah untuk menghafalkan nama situs dari sebuah web atau situs perusahaan seperti itu. Oke, paham ya? Kemudian terakhir ada namanya email address. Nah, email address kalian sudah paham karena kita sering menggunakan email ya. Jadi email itu terdiri nama pemilik email yang dipisahkan dengan simbol @ kemudian di belakangnya ada nama situs penyedia layanan email. Contohnya dari Google, dia memiliki penyedia layanan namanya Gmail. Jadi di depannya itu nama pemilik email dipisahkan dengan @ kemudian di belakangnya nama situs penyedia layanan. Nah, kalau kita punya web ini yang sudah diupload di internet, kita bisa membuat sebuah layanan email dengan nama web kita. Misalkan sekarang kita punya web namanya
belajar TIK, misalkan itu www.belajartik.com. Jadi kalau kita membeli sebuah domain, kita membeli sebuah server ya, tempat kita menaruh web itu, dan di sana akan disediakan layanan untuk email. Tadi email kita bisa menggunakan nama web itu, misalkan juni@belajartik.com seperti itu. Ya, setiap kita mengupload sebuah web, membuat web di internet, dan kita bayar menyewa servernya, biasanya kita akan diberikan layanan untuk email sesuai dengan alamat web kita, seperti itu. Untuk pembuatan web nanti kalian bisa pelajari di bangku kuliah ya, tentunya dengan jurusan yang sesuai, yaitu informatika, ilmu komputer, seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya kecepatan akses internet. Nah, kalian bisa baca di sini. Kecepatan transfer data diukur menggunakan satuan umum bit per sekon atau bit per detik atau bps. Nah, bit itu merupakan singkatan dari binary digit. Kemudian sistem biner atau sistem bilangan basis 2 adalah sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan 1. Nah, sistem ini ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada abad ke-17. Nah, seperti ini. Satu karakter di sini ada contoh. Inilah karakter angka. Di sinilah karakter huruf. Nah, satu karakter ini, baik angka maupun huruf, terdiri dari 8 angka biner. Ya, misalnya ini ya, karakter angka 0 itu merupakan angka 0 ini diterjemahkan atau dikenal oleh komputer dengan kode biner 00110000, seperti itu. Ini ada 8 digit ya. 8 digit, 8 bit. Satu digit ini 1 bit. Karena ada 8, maka ada namanya 8 bit. Seperti itu. Huruf A itu juga 8 digit. Dinamakan 1 bit, 8 bit ini sama. Nah, satu digit ini dinamakan 1 bit. Kemudian kalau 8 digit dinamakan 8 bit. 8 bit ini setara dengan 1 byte. Seperti itu. Jadinya satu karakter sama dengan 8 bit. 8 kode biner ini sama dengan yang di satuannya adalah 1 byte. Gitu. Nah, komputer merekam setiap karakter dalam bentuk kode ASCII. Seperti itu. Nanti kode ASCII akan kalian pelajari di bangku kuliah. Paling enggak di awal kalian mengenal dulu bahwa satu karakter ini sama dengan 8 bit, dan 8 bit ini sama dengan 1 byte. Beda ya, bit antara bit dengan byte itu beda. Jadi 1 byte itu sama dengan 8 bit. Sama dengan 1 karakter, seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya kecepatan internet. Nah, ini bisa kalian baca ya. Saya kira nggak ada masalah. Bisa kalian baca. Ini kecepatannya. Ini adalah saluran akses internet. Teknologi saluran akses internet. Nah, yang terakhir, peluang usaha. Nah, peluang usahanya bisa kalian baca ya. Apa sih peluang usaha yang ditawarkan di internet? Sebenarnya banyak sekali ya. Kalau di sini Bapak sebutkan hanya 7. Ya, 7. Mulai dari menjual perangkat internet, baik hardware, software maupun paket datanya. Kemudian membuka warnet. Kalau membuka warnet ini modalnya cukup besar. Jadi kalian harus beli komputer dulu, beli perlengkapan jaringan, dan membayar internet dari service provider. Kemudian membuka toko jual beli online ya, kalian bisa membuka toko di beberapa aplikasi online yang contohnya Shopee, Tokopedia,
Kemudian menjual karya musik video di YouTube. Kalian bisa membuat karya kemudian kalian promosikan di YouTube. Kalau zaman dulu orang artis itu terkenal melalui videonya ya, video-video di YouTube. Siapa tahu kalian bisa terkenal seperti mereka lewat YouTube. Kemudian ada yang membuat konten baik tutorial, unboxing, review di YouTube berupa video ya. Jadi kalian bisa mencari pelanggan untuk menonton video kalian di YouTube dan menambah jumlah viewer video kalian akan dapatkan keuntungan uang dari YouTube. Kemudian ada yang namanya jasa penulis konten website ya. Bagi kalian yang suka menulis, kalian bisa membuat sebuah portofolio ya dimulai dari Instagram, Facebook, Twitter. Kalian bisa membuat tulisan-tulisan menarik ya, yang suka nulis novel, cerita, yang suka mereview beberapa tempat wisata, hotel, villa seperti misalkan. Kalian akan mendapatkan uang dari menulis sebuah konten website. Bisa, kalau kalian punya website, kalian juga bisa membuat beberapa artikel di website kalian. Kemudian yang terakhir, jasa pembuatan website ya. Kalau kalian kuliah melanjutkan di informatika, ilmu komputer, kalian akan belajar tentang bagaimana membuat website. Seperti itu. Kalian bisa mengembangkan sebuah sistem baik yang sederhana sampai yang kompleks ya, karena keuntungan dari membuat website cukup besar. Kita kerja sebulan membuat project website, itu harganya bervariasi tergantung dari tingkat software yang kalian kembangkan, mudah apa sulit, seperti itu. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian tulis di bagian tugas kedua. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Bapak rencananya akan memberikan kalian latihan soal. Latihan soal ini dimulai dari pertemuan kedua sampai pertemuan yang terakhir sekarang. Jadi kalian silakan simpan, download materi ini, kalian pelajari, pahami. Nah, soalnya tidak akan jauh-jauh dari sini. Kuncinya yaitu kalian harus kuasai setiap indikator pembelajaran pada setiap modul pertemuan. Oke. Itu saja dari Bapak untuk pertemuan kali ini. Tapi sebelumnya Bapak mau mengingatkan kembali, silakan kalian kerjakan tugas 2 yang ada di Google Classroom. Nah, Bapak akan tunggu jawaban dari kalian. Sebelumnya Bapak mau mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak video ini, kemudian yang sudah mengisi tugas kedua, sudah mengumpul. Bapak ucapkan terima kasih. Bagi yang belum mengumpul, silakan kalian segera untuk mengakses Google Classroom dan mengisi tugas kedua. Bapak memaklumi jika kalian memiliki kendala-kendala sinyal maupun pakai data ya habis. Nanti ketika kendala sudah tidak ada kendala lagi, silakan kalian segera mengakses Google Classroom dan membuat tugasnya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Kemudian jika ada pertanyaan, silakan. Jika ada pertanyaan maupun saran-saran untuk pembelajaran TIK, silakan kalian tulis di tugas 2 di Google Classroom. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.